Statement oleh Romani viral di Inggris, Australia sadar ucapan Mancini ada benarnya, timnas Indonesia memang sulit ditebak. Bulan Maret nanti benar-benar akan menjadi bulan yang sangat penting untuk timnas Indonesia, sebab boleh dibilang hasil 2 pertandingan di bulan tersebut, benar-benar akan menjadi kunci nasib Indonesia di round 3 ini. Jika Indonesia setidaknya mampu meraih 4 poin, maka peluang untuk setidaknya bisa ke round 4 jadi lebih terbuka. Itu kalau 4 poin, tapi jika berhasil 6 poin maka 80-90% laga versus Cina di GBK akan jadi penentu apakah Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia atau tidak. Jelas untuk mencapai mimpi tersebut perlu dilakukan persiapan yang matang, dan diketahui oleh Romani akan disumpah pada tanggal 8 Februari mendatang, bersamaan dengan Dion Mark serta tim Geipens, hal yang pastinya cukup melegakan, mengingat oleh Romani memang selama ini jadi salah satu pemain yang cukup dinantikan kehadirannya. Dalam interviunya sebagaimana dikutip dari Oxford Miles, Ole benar-benar membuat statement yang cukup menyita perhatian media setempat. Di satu sisi melihat kabar yang ada, sedikit banyak membuat pelatih anyar Australia Tony Popovic mulai memahami, jika apa yang pernah diutarakan serta dirasakan Roberto Mancini ada benarnya, yang mana itu berkaitan dengan sosok Erick Thohir yang sering membuat kejutan di detik-detik akhir, dan dalam hal ini udah pasti itu berkaitan dengan Hairo, serta tambahan 1 striker dan 1 kiper yang kabarnya juga sedang dalam proses. Kita akan berdiri, kita akan bersatu, mendukung timnas Indonesia dengan hati yang satu. Kita akan membuat mereka merasa bangga. Sampai detik ini masih ada yang gak ngangka, jika timnas Indonesia benar-benar bisa sampai di titik seperti sekarang. Jika melihat timnas yang dulu jangankan mimpi lolos Piala Dunia, mimpi tertinggi untuk jadi juara AFF saja susahnya setengah mati, walaupun sampai detik ini tidak juara juga, tapi intinya dulu Indonesia sering banget dianggap sebelah mata, apalagi ketika kita ada di masa kegelapan. Bahkan negara seperti Timor Leste pun mikir-mikir mau diajak uji coba. Namun saat ini siapa yang menyangka jika Indonesia sudah sedekat ini sama Piala Dunia, dan andai bisa meraih 6 poin di bulan Maret nanti, maka laga melawan China bisa kita jadikan laga paling bersejarah, sebab jika menang 80-90% Indonesia akan lolos langsung menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Atau kekalahan, kita akan selalu mendukung timnas Indonesia. Hati kita selalu bersatu, selalu mendukung dalam. Namun pertanyaannya apakah itu bisa? Sebenarnya bisa-bisa saja, dimana jika melihat peta kekuatan di grup C, setelah 6 pertandingan dilewati nyatanya yang benar-benar bisa dianggap sebagai tim sangar cuma Jepang, sedangkan sisanya bisa dianggap selevel, dan itu terbukti dari perolehan poin yang ada. Maka dari itu Pak Erick yang punya pengalaman mentereng di dunia sepak bola, memahami jika peluang Indonesia untuk lolos cukup besar, oleh karenanya segala resiko ia ambil, termasuk dinamika pergantian pelatih. Selain itu penambahan pemain diaspora juga terus dilakukan, hal ini untuk kedalaman skuad tim Garuda agar lebih balance, dan kabar baiknya oleh Romani fix akan diambil sumpah pada tanggal 8 Februari mendatang, bersama 2 pemain muda Dion Mark serta tim Geipens. Jelas keberadaan Ole diharapkan menjadi solusi terkait sulitnya tim Garuda mencetak gol, lantaran sejauh ini berbagai nama yang diturunkan sebagai nomor 9 belum mampu menjawab permasalahan itu. Kita akan selalu mendukung timnas Indonesia. Kita akan berdiri, kita akan bersatu, mendukung timnas Indonesia dengan hati yang satu. Kita akan membuat mereka merasa bangga. Dengan dukungan kita, mereka akan mencapai impian.
Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, Ole Romeni menjelaskan soal perasaannya yang sangat bangga, bisa mewakili negara sebesar Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak. Selain itu Ole juga sudah tidak sabar bisa memberikan hal terbaik bagi tempat kelahiran neneknya yang udah tiada, dan Ole menjelaskan betapa gilanya supporter Indonesia, yang mana itu cukup membuat penasaran media setempat, sebab harus diakui kalau atmosfer supporter Indonesia khususnya timnas Indonesia ketika main di GBK sangatlah luar biasa. Saya tidak sabar untuk bermain bagi negara sebesar itu. Nenek saya lahir di sana. Ia sudah meninggal, tetapi itu masih sesuatu yang dapat saya berikan kepadanya. Saya tidak sabar, menjadi pemain internasional adalah kehormatan besar, khususnya bagi Indonesia, negara ini begitu besar dan sepak bola begitu besar di sana. Tempat ini begitu hidup. Saya pernah ke sana dan melihat banyak hal, dan itu luar biasa. Saya menonton pertandingan, dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan, tegas penyerang 24 tahun tersebut. Indonesia, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kalah. Kita akan selalu mendukung timnas Indonesia. Dalam perjuangan. Sementara itu melihat segala sikon yang ada, tentu membuat pelatih Australia yang sekarang Tony Popovic merasa harus lebih meningkatkan kewaspadaannya, sebab makin ke sini ia pun makin memahami, jika apa yang pernah dirasakan Roberto Mancini sewaktu melatih Arab terkait Indonesia benar adanya, terutama soal Erick Thohir yang sering membuat kejutan di detik-detik akhir, tentu semua ingat soal masalah Marten Pas, di mana ketika itu Marten dikatakan baru bisa debut ketika matchday kedua saat bersua Australia, karena katanya pendaftarannya telat. Tapi tiba-tiba pas H-1 pihak PSSI mengkonfirmasi jika Marten sudah bisa langsung debut di matchday pertama, yang ketika itu berakhir 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Hebatnya lagi di matchday tersebut Marten benar-benar mampu jadi benteng tangguh, termasuk ketika menggagalkan penalti Salem Aldari, plus peluang 1-1 melawan pemain Arab di akhir babak kedua, dan merujuk pada situasi yang ada Popovic yakin kalau proses oleh Romeni tidak akan jadi yang terakhir, sebab masih ada nama Hairo, serta kabarnya satu striker dan satu kiper, yang akan diproses paling lambat akhir Februari sampai awal Maret. Di satu sisi, perihal pergantian pelatih yang ada di kubu Indonesia, Tony Popovic mengakui bahwa dia sendiri belum memiliki bayangan, bagaimana Indonesia akan bertanding melawan timnya. Kami melihat bahwa dia memainkan formasi 5 back, dan terkadang dia memainkan formasi 4 back. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan formasi 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin membangun serangan dan bagaimana mereka ingin bertahan, ujar Tony Popovic. Terlepas dari apapun semoga saja proses Sumpah Ole nantinya bisa berjalan lancar sesuai rencana, dan soal Dion serta Geipens sebenarnya mereka ini diproyeksikan untuk tim U20 atau U23, tapi tergantung jika Patrick Kluivert melihat ada hal yang menarik bisa aja mereka dipanggil, terutama tim Geipens yang musim ini udah cukup banyak tampil bersama VC Emmen di Liga 2 Belanda. Terus kalau Hairo belum tahu, tapi katanya sudah proses, kalian kayak tidak tahu Pak Erik saja, beliau sukanya bikin kejutan, kemungkinan Hairo akan sepaket sama kedatangan satu penyerang dan satu kiper, yang kabarnya juga akan diproses, jadi kita tunggu saja kejutan apa yang sedang dipersiapkan Pak Erik untuk timnas Indonesia di bulan Maret mendatang, dan kalau tim Garuda ini full tim, harusnya kita pede buat melawan siapapun, ingat ya pede bukan pasti menang, jadi mudah-mudahan 2 pertandingan di bulan Maret benar-benar bisa kita maksimalkan, agar di bulan Juni nanti kita bermain dengan motivasi berkali-kali lipat.